Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi malam ini. Saya mau cerita tentang Rembang. Gimana ceritanya saya bisa jadi orang Rembang? Saat ini saya sudah KTP Rembang, sudah omah-omah di Rembang. Ya, saya mau berbagi cerita gimana ceritanya kok bisa sampai di sini di Rembang, kota salah satu kota yang saat pertama kali ke sini saya sudah merasa feels like home. Ya, inilah rumah saya gitu. Itu perasaan saya ketika pertama kali ke Rembang. Untuk mengawali cerita itu kita mundur agak jauh. Ini ketika saya ke Serang itu di suatu pabrik sepatu, dimana di sana saya ketemu istri saya. Setelah lulus kuliah dapat kerjaan di Serang, pabrik sepatu punya orang Taiwan. Saya ada kontrak 2 tahun karena dapat beasiswa waktu itu. 2 tahun, 2015 sampai 2017. Selama 2 tahun itu ya kenal istri saya, salah satunya itu. Saya ketika memutuskan untuk menikah itu kita berdua itu berpikir ngapain jauh-jauh ke Serang, dan di Jawa Timur juga banyak istilahnya tempat kerja yang istilahnya kalau ukurannya ukuran gaji ya, kalau mungkin pertimbangan lain ya beda. Kalau waktu itu ukuran kami ukuran gaji itu di Jawa Timur juga nggak jauh beda. Kenapa nggak di Jawa Timur aja? Istrinya saya orang Malang, istri orang Banyuwangi, jadi pulangnya nggak setahun sekali kayak ketika di Serang. Mungkin kalau kerja di Jawa Timur bisa lebih sering pulang, bisa ketemu orang tua, bisa ketemu keluarga lah gitu ya. Akhirnya 2017 saya resign, saya pulang ke Malang. Calon istri saya waktu itu masih calon itu di sana dulu. Saya cari-cari kerja, akhirnya dapat di PT KML, Kelola Mina Laut, suatu pabrik produsen misalnya pengolahan ikan, cold storage, value added, surimi, macam-macam, ada pertanian juga. Setelah pasti saya dapat kerja di Jawa Timur, baru calon istri saya itu resign juga. Singkat cerita kita nikah, terus mulai kerja di KML. Penempatan pertama di Gresik, dan basic saya kan bahasa Mandarin, jadi di mana ada unit yang membutuhkan bahasa Mandarin, ada orang Taiwan atau orang Cina, saya diarahkan ke unit tersebut. Waktu itu 2000 Mei 2019 itu ke mana dulu, setelah di Gresik kurang lebih 2 bulan untuk training, saya ditugaskan ke Tuban. Di Tuban ada salah satu unit yang namanya Kirana. Nah, di sana bangun pabrik baru, istilahnya beli mesin dari Tiongkok, dari China. Terus ketika masang mesin, teknisinya butuh support untuk translate. Saya hadir di situ untuk membantu tim, misalnya gabung tim setting mesin. Setelah di sana mungkin 2 bulan atau 3 bulan pindah ke
Temanggung geser, sama cabang baru juga beli mesin dari China. Ketika install menjembatani teknisi Cina dan teknisi dari KML. Setelah itu mungkin 2 bulan atau 3 bulan juga ya, baru ke Rembang. Di Rembang juga ada unit tepung ikan. Nah, ini saya masuk KML itu plot utamanya di sini, di Rembang, di tepung ikan. Tepung ikan itu nanti cerita lebih banyak ya, intinya tepung ikan. Terus saya tinggal di Rembang. Pertama kali tinggal di kos ada mes ya, saya langsung dengan istri berdua sama Zaki juga. Waktu itu tinggal di mes, terus istilahnya pertama kali tinggal itu sudah melihat lingkungannya kerasan. Banyak anak muda masih cari rumput, ngarit, nggak gengsi. Ketika sore rame bal-balan, voli, mancing, apa itu, kegiatan-kegiatan pemuda itu masih rame. Tahlil apa itu rame juga. Kok aku merasa ini kayak di Malang 10 tahun yang lalu ya, ketika saya kecil gitu. Ada rasa kerasan. Setelah itu kerja dan lika-liku itu beberapa kali ada keinginan desain kadang-kadang ya, ketika ada masalah pengen cari yang lain juga. Itu sama istri didem-demi. Terus istri pernah cerita juga ya, ketika masih di Gresik waktu 2017 itu 2019 bulan Mei awal itu, ketika di Gresik ini sebelum Mbah Maimun wafat ya, kayaknya di tahun itu Mbah Maimun wafat ya. Itu istri saya itu dimimpiin Mbah untuk kayak dipersilahkan monggo misalnya disumang nggak ke untuk tinggal di Rembang atau di Rembang gitu. Ketika berita Mbah Maimun wafat itu, istri saya baru ngeh, loh itu Mbah Maimun, kayaknya itu yang datang ke mimpi saya, yang nyumbang ke untuk ke suatu tempat itu. Istri saya dimimpiin Mbah Maimun, tapi dia enggak tahu, enggak ngeh kalau itu Mbah Maimun. Ketika sudah di Rembang, ketika momen saya merasa nggak kerasan gitu ya, ada gagasan untuk cari kerja di tempat lain atau gimana, itu istri dimimpin lagi, didatengin di mimpi gitu lah. Misalnya dihibur, diajak seperti kayak naik karpet Aladin gitu. Karpet Aladin dihibur oleh Mbah Maimun. Diajak, Rembang itu bagus loh, diajak keliling-keliling, diperlihatkan Rembang itu seperti apa. Ya ini nggak tahu bener apa enggak, itu di luar lah, ini kan hanya cerita. Tapi selama di Rembang dari 2019 bulan Desember itu ya, akhir-akhir 2019 sampai 2022, selama itu kerasan, memang kerasan dari segi lingkungan, dari segi tinggal di kampung itu kerasan. Terus timbul keinginan suatu saat misalkan nggak kerja di tempat yang saya sekarang itu, ada keinginan untuk tetap tinggal di Rembang, misalkan entah nanti di Gresik, entah di Surabaya, entah di Jakarta, entah dimanapun, itu ada keinginan untuk bertempat tinggal di Rembang. Kenapa Rembang? Saya merasa di sini tuh ngajinya enak, akses untuk ngaji itu gampang, di mana-mana itu ngaji. Untuk Zaki itu saya istilahnya nggak murui apa-apa, wis sholat
sholawatan itu wis pinter gitu. Ya tetap harus dididik juga sih ya. Ya saya banyak berutang budi ke lingkungan di mana saya hidup di Rembang ini, ke orang-orang Rembang itu saya banyak berutang budi. Untuk mendidik Zaki, untuk mendidik anak kecil itu kan enggak mudah ya, butuh lingkungan yang mendukung. Dari situ ya, dari istri juga kerasan, setiap malam Senin, malam Selasa itu ada rutinan ngaji, malam Minggu juga ada burda. Nah, kerasan lah istri. Jadi ketika saya pulang malam atau ada ditugaskan kerja di luar kota itu nggak ada rasa khawatir, sudah banyak teman, banyak kenalan, kerasan gitu. Nah dari situ semakin kuat keinginan untuk ya wis ayo tinggal di Rembang, cari-cari rumah, cari-cari tanah gitu. Itu mungkin berjalan 1 tahun apa 2 tahun, 1 tahun mungkin ya, 1 tahun. Terus ya rezeki, terus ketemu tempat yang strategis, dekat tempat ngaji, dekat jalan, dekat pasar. Kita nemu rumah sama tanah dan rumah, kita istilahnya cocok, jodoh. Akhirnya kita tinggal di sini mulai November ya, mungkin November 2023 kita alhamdulillah beli rumah di sini. Terus pas pemilihan presiden ini 2024 nggak kepikiran sebenarnya, nggak keburu-buru untuk pindah KTP sebenarnya, tapi karena pengen ikut berpartisipasi dalam pesta politik, pengen jadi panwas. Kan dulu ada pengalaman jadi panwas di 2018 di Jawa Timur, waktu itu pemilihan gubernur Khofifah dan Gus Ipul ya, saingannya berdua itu. Ya pengen tahu lah masyarakat di sini itu seperti apa ketika pemilihan, kalau terjun lebih bersinggungan daripada sekedar melihat. Akhirnya bikin KTP di sini, kemarin ngurusin sudah selesai, keterima, istilahnya sudah ngurusin berkas juga untuk jadi panwas. Nanti tinggal interview sama beberapa tahap lah gitu ya. Itu cerita saya, kenapa kok, gimana ceritanya bisa sampai tinggal di Rembang. Ya nyuwun pangestune, istilahnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nggak pernah kepikiran saya bisa sampai ke Rembang, itu nggak pernah kepikiran. Saudara nggak ada, teman nggak ada. Teman mungkin ada ya, ketika saya di Serang itu pertama kali ke Rembang itu karena ada teman namanya Mas Sukahar, orang Sumber. Saya akrab dengan dia dari awal di pabrik, itu akrab dengan dia. Ketika pulang lebaran sama-sama ke arah timur, saya mampir dulu sehari. Itu pertama kali saya ke Rembang. Terus nggak terpikir kalau jadinya saya dapat pekerjaan di Rembang terus sampai tinggal di Rembang, itu nggak terpikir gitu ya. Monggo kalau mau main-main ke Rembang ya, istilahnya di sini mau wisata religi itu banyak lah gitu, mau pantai, mau desa, mau gunung ada, terus mau ngaji jadwalnya Gus Bah, Gus Koyum, Gus Mus di Sarang juga banyak gitu. Ya monggo kesini main ke rumah saya, nanti bareng-bareng dengan saya ngaji kemana gitu, menyesuaikan jadwal yang ada ya. Sekian cerita malam ini, semoga ya ayo nyambung silaturahmi ke sinilah, main-main ke Rembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.